Sahabat lingkungan, ketemu lagi di podcast Lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute bersama saya Mahawan Karuniasa. Kali ini, untuk di konten kali ini kita bersama Bapak Dodo Gunawan. Bapak Dr. Dodo Gunawan adalah Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim dari BMKG. Nah, tentu saja namanya Pusat Informasi Perubahan Iklim akan bercerita ini kepada netizen, sahabat lingkungan semuanya, bagaimana urusan perubahan iklim kita. Nah, oleh karena itu kita ngobrol-ngobrol sama Pak Dodo. Apa kabar Pak Dodo? Baik, alhamdulillah baik. Waduh, terima kasih sekali Pak Dodo ya, terima kasih sekali sudah menyediakan waktu nih hadir di podcast untuk berbagi dengan sahabat lingkungan dan netizen terkait dengan informasi perubahan iklim ini Pak Dodo. Nah, Pak Dodo, ini banyak yang nanya, ada yang suka salah antara iklim sama cuaca gitu ya. Nah, kalau namanya perubahan iklim itu ada yang mengatakan ya namanya iklim berubah, bahasa sederhananya demikian. Tapi ngukurnya bagaimana? Khususnya dari BMKG selama ini bagaimana Pak Dodo? Silahkan bisa diceritakan. Ya, terima kasih Pak Mawan atas undangannya ke studionya yang luar biasa. Iya, sama-sama. Ya, jadi kita ngobrol-ngobrol terkait masalah iklim ya. Betul, jadi netizen semuanya kita saat ini memang fenomena perubahan iklim sudah nyata terjadi. Jadi iklim ini sudah berubah. Nah, tadi sepintas ditanyakan apa sih bedanya cuaca dan iklim gitu ya. Jadi kalau cuaca itu kejadian atmosfer ya, kan ada angin, ada suhu, ada hujan dalam keseharian. Keseharian kejadian hujan, kemudian suhu berapa gitu. Nah, kalau iklim itu rata-ratanya, jadi jangka waktunya panjang, rata-rata dari fenomena kejadian cuaca. Jadi dalam sebulan rata-rata atau jumlah curah hujan berapa, seperti itu, rata-rata suhu berapa. Nah, jadi itu. Nah, saat ini jadi betul fenomena cuaca telah juga berubah. Kondisi ekstrim kita mengenal jadi di cuaca dan juga di iklim kita mengenal istilahnya itu kalau kejadian itu sangat luar biasa kita sebut sebagai kejadian ekstrim. Baik itu cuaca ekstrim, iklim ekstrim. Jadi ada cuaca ekstrim, ada iklim ekstrim. Tentu tadi sesuai dengan skala waktunya. Betul. Dalam keseharian tiba-tiba banjir misalnya, tiba-tiba hujan besar gitu ya. Nah, itu kalau kita ukur dalam ukuran tertentu melebihi batas-batas yang tertentu, nah itu kita sebut ekstrim. Apalagi sampai menimbulkan dampak ya. Misalnya kalau hujan besar maka banjir misalnya gitu. Bahkan banjir bandang. Nah, itu yang kondisi ekstrim. Nah, jadi cuaca saat ini juga sering mengalami kondisi ekstrim. Yang belakangan ini kan kemarin yang sempat terakhir panas sekali itu tidak hanya di Indonesia, tetapi secara keseluruhan, secara global, karena kita telah mengalami apa yang kita kenal sebagai pemanasan global. Jadi perubahan iklim akibat dari bumi yang semakin memanas. Jadi bumi yang semakin memanas, maka apa yang terjadi kemarin di Indonesia itu tidak hanya terjadi di Indonesia ya. Ada di Thailand, Vietnam, India dan seterusnya. Nah, jadi itu adalah dari gejala iklim yang sudah berubah. Mengapa iklim berubah? Mengapa bumi semakin panas? Kapan itu iklim mulai secara drastis berubah? Nah, ini adalah sejak kita mulai menggunakan bahan bakar fosil. Itu sejarahnya seperti itu. Menggunakan bahan bakar fosil. Itu kapan? Sejak yang kita sebut era revolusi industri. Di 18 sekian ya. Di abad 18. Pokoknya di saat kita mulai pertama kali menggunakan bahan bakar fosil. Sebagai kita beraktivitas industri gitu kan, kesininya transportasi. Pak Dodo, dengan penyebab itu yang diawali abad 18 dan terus penduduk makin banyak, aktivitas makin banyak, gas rumah kaca yang terkumpul ya, emisi itu makin lama makin banyak. Betul. Nah,
itu bagaimana mengukurnya? Ya. Saya pernah mendengar katanya, wah di dunia ini ada beberapa titik untuk mengukur gas rumah kaca, betul. Khususnya gas-gas tertentu gitu ya. Itu ya. di Indonesia ada juga itu. Ya. Gimana ceritanya, Pak? Bagaimana mengukurnya? Ya dengan alat-alat pengukur ya tertentu gitu kita dapat melihat konsentrasi dari gas-gas tersebut ya. Pada saat normal itu gas rumah kaca CO2 ya misalnya itu di sekitar 270. Ya, dulunya itu ya secara alaminya. Secara alami ya, sebelum banyak gas-gas rumah kaca. Nah, tempat-tempat pengukuran yang telah ditentukan oleh Badan Meteorologi Dunia, namanya Global Atmospheric Watch, pengamatan atmosfer global. Ya, jadi itu GAW namanya. Jaringan yang dibuat WMO. Salah satunya ada di Indonesia di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi. Ya, di Kota Tabang namanya. Kota Tabang di Bukit Tinggi. Tabang, ya. Itu satu yang dimiliki Indonesia. Kalau seluruh dunia ada berapa itu? Jumlahnya itu hanya 30-an. Berarti tidak setiap negara punya. Betul, jadi kita beruntung ya kita punya itu. Jadi untuk itu sangat mewakili ya kondisi. Soalnya nanti itu dirata-ratakan. Nah, pada saat pertemuan di Paris 2015. Nah, itu semua sepakat bahwa bumi ini harus kita cegah naiknya suhunya agar tidak lebih dari 2 derajat. Waktu itu tidak boleh lebih dari 2 derajat. Tidak boleh melebihi 2 derajat relatif terhadap yang tadi di abad 18 betul. Pas revolusi industri itu. Nah, jadi bahkan dari hasil kajian yang lebih lanjut itu bahkan tidak bolehnya itu kalau bisa 1,5 derajat. Jadi bukan 2 derajat lagi. Iya, bukan 2 derajat lagi. Lebih dari 1,5 derajat. Iya, suhu tidak boleh melebihi 1,5 derajat dan itu setara dengan konsentrasi gas CO2 tidak boleh melebihi 450 ppm. Oh, jadi untuk menjaga 1,5 maka CO2 di atmosfer tidak boleh lebih dari 450 ppm. Ya. Nah, sekarang berapa ini? Tadi yang diukur di Kota Tabang itu di Kota Tabang itu ya dan di beberapa titik tadi biasanya kemudian kita rata-ratakan. Nah, saat ini yang terukur di Kota Tabang Indonesia itu di sekitar angka 416 ppm. 415, 460 udah dekat ke angka 450. Jadi 2030 kita sepakat tidak boleh lebih dari 450 ppm konsentrasi itu. Jadi makanya mengapa sekarang itu para pihak negara-negara pihak itu dari kesepakatan Paris itu menghasilkan kayak disuruh lah gitu. Betul, ya. Pokoknya kita semua harus sepakat berkontribusi mengurangi naiknya gas rumah kaca itu agar tidak lebih dari 450 ppm. Bagaimana caranya? Terserah sebelum kesepakatan Paris. Itu ada yang namanya protokol Kyoto. Jadi itu dibagi secara tegas dulu itu negara maju, negara yang dulu negara maju wajib negara berkembang enggak apa-apa. Kalau sekarang semua diminta sesuai dengan kemampuan. Jadi itu mitigasi. Upaya kita mengurangi kenaikan gas rumah kaca, mitigasi. Jadi itu upaya mitigasi. Di perubahan iklim itu kita kan semua terpengaruh nih. Betul. Ya, kita sih jadi kita sudah kadung berada di dalam kondisi iklim yang berubah. Di dalam bumi yang semakin meningkat, yang sedang kita usahakan untuk tidak terus tembus 1,5 itu panas gitu. Nah, jadi kita harus menyesuaikan, harus beradaptasi. Nah, jadi itu ya bedanya mitigasi dengan adaptasi jadi upaya di perubahan iklim itu upaya kita untuk menyesuaikan kondisi iklim yang sekarang sudah berubah. Bahkan nanti ke depan juga akan terus berubah. Indikator iklim sudah berubah itu lapisan es itu mencair. Kemudian juga lautan itu meningkat ketinggiannya. Jadi sea level rise. Jadi level dari permukaan laut itu saat ini semakin meningkat. Semakin tinggi. Karena salah satunya tadi ada pencairan es di kutub. Nah, di Indonesia juga jadi ciri dari iklim yang berubah itu lapisan es. Nah, ini kebetulan juga nih. Indonesia ini unik juga.
daerahnya tropis, berada di ekuator ya seperti itu. Ya. Tapi punya tempat yang begitu tinggi, pegunungan, sampai dia menyisakan ada es juga karena saking tingginya tempat itu 4.000 meter lebih. 4.000 meter nah itu lebih. Di Puncak Jaya. Kita netizen semua tahu Puncak Jaya di Papua itu ada kita kenal salju abadi. Nah sekarang ini sudah bakal nggak abadi lagi. Jadi kemungkinan sekarang ini akan punah karena sudah memanas itu. Ya, jadi pemanasan itu sudah mencapai namanya juga global termasuk ke tempat-tempat yang ada di kita itu ketinggian saking tingginya di situ ada es bertahan tetap di sana. Tapi sekarang karena di sana itu suhunya juga sudah naik. Sekarang itu di sana sudah hangat. Jadi esnya juga ikut mencair. Betul. Jadi ke depan di musim kemaraunya itu kita akan mengalami lebih kering. Jadi lebih kering musim kemaraunya. Dan lebih panjang juga nggak itu musim kemarau? Lebih panjang. Jadi makin kering dan makin lama musim kemaraunya. Dan sebaliknya di musim hujannya dia akan semakin banyak hujan, bahkan dalam waktu sebentar gitu. Jadi pesan model ini sangat nyata untuk kita camkan untuk kita perhatikan. Iya betul. Artinya bencana hidrometeorologi makin banyak akan semakin intens. Lebih intens. Di musim hujannya berarti bencana hidrometeorologi basah, banjir kayak gitu. Dan sebaliknya banjir, di musim kemaraunya bencana hidrometeorologi kekeringan. Ya. Ini yang harus kita antisipasi. Mungkin netizen juga mengenal sangat familiar juga barangkali El Nino La Nina. El Nino La Nina. Jadi musim di Indonesia sangat dipengaruhi oleh fenomena yang disebut El Nino La Nina. Jadi itu sebenarnya namanya juga laut menyambung ya. Betul. Jadi kejadiannya aslinya sesuai nama itu nama Latin El Nino itu. Jadi di Amerika Latin sebenarnya kejadiannya di Samudra Pasifik. Tetapi karena tadi kejadian di laut itu berinteraksi dengan atmosfer, dengan atmosfer di atasnya, sehingga itu membentuk sirkulasi. Sirkulasi. Nah, pada saat-saat tertentu Samudra Pasifik itu lebih hangat. Gitu ya. Kemudian sebaliknya di wilayah Indonesia lebih dingin. Nah itu karena ibaratnya kalau laut lebih hangat itu dia dapat menguapkan air lebih banyak. Dan di udaranya itu tekanannya lebih rendah. Sedangkan kalau samudranya airnya lebih dingin, di atmosfernya udaranya tekanannya lebih tinggi. Maka secara sirkulasi sudah airnya lebih hangat, mudah menguap. Kemudian uapnya itu menjadi hujan. Dan di Indonesia karena lebih dingin gitu tidak bisa makanya terjadilah sirkulasi itu seolah-olah ke bawah ke Samudra Pasifik ke sana. Maka kita kenal peristiwa itu El Nino. Di sana banyak hujan, tapi sebaliknya di Indonesia menjadi lebih kering. Dan sebaliknya pada saat La Nina itu lebih basah. Indonesia lebih banyak hujan. 2023 sekarang ini kondisinya netral awal tahun ini. Tapi memang kita prediksi akan ada El Nino. Nah ini yang banyak dibicarakan El Nino di awal pertengahan tahun sampai akhir tahun 2023. Prediksinya sudah diketahui. Nah, oleh karena itu para pihak perlu bersiap waspada seperti apa baik pemerintah untuk karhutelannya, kemudian masyarakat pada saat musim kemarau El Nino hati-hati bakar-bakar lahan, merokok dan seterusnya. Dari sektor tadi pertanian kan mungkin kalau berarti juga bisa antisipasi. Menyesuaikan. Kapan menanam, apa yang ditanam, menyesuaikan. Karena airnya terbatas misalnya gitu kan. Walaupun toh diirigasi karena juga bendungannya juga berkurang juga airnya gitu kalau saat tidak ada hujan gitu ya. Yang mengelola waduk misalnya membuat hujan buatan. Jadi ada rekayasa cuaca gitu ya. Untuk tadi mengusahakan masih ada potensi untuk jadi hujan. Jadi sejauh masih ada potensi maka rekayasa cuaca dapat dilakukan. Kalau tidak ada potensi ya tidak memungkinkan itu. Makanya kejadian untuk operasi sekarang teknologi modifikasi cuaca dulu hujan buatan namanya. Jadi ada syaratnya juga waktunya. Waktunya ada syaratnya. Jadi
di akhir-akhir musim gitu. Misalnya akhir musim hujan mau ke musim kemarau. Nah, itu masih banyak awan tuh di atmosfer. Ya, yang masih bisa disatukan. Nah, itu yang maksudnya hujan buatan itu gitu. Jadi tidak sewaktu-waktu diminta hujan. Kalau di tengah musim kemarau nggak bisa. Gitu. Baik Pak Dodo, Pak, terima kasih banyak ini Pak Dodo ya. Ini informasi yang sangat menarik. Netizen sahabat lingkungan menjadi tahu dari awal sejarah perubahan iklim, penyebabnya apa, kondisi Indonesia yang dulu bagaimana, sekarang bagaimana, ke depan bagaimana, pakai proyeksi, dan harus apa yang disikapi. Betul. Untuk waspada bagi semua pihak, pemerintah, masyarakat ya, menghadapi kondisi iklim yang berubah ini. Betul. Dan memang kenyataannya adalah sekarang bumi semakin panas gitu ya Pak Dodo ya. Betul. Baik, terima kasih sama-sama, Pak Dodo ya atas penjelasannya, dan saya kira netizen ini beruntung sekali langsung oleh Pak Dodo yang menyampaikan dari beliau sebagai Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG. Oke netizen, sahabat lingkungan, kita ketemu lagi di podcast lingkungan, di konten-konten yang lain melalui channel Environment Institute. Terima kasih, sampai ketemu lagi.